Perkenalkan, nama saya Gisela Erin Astipa Ivania Dita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi kewirausahaan digital, panduan untuk UMKM, startup, dan e-commerce. Kewirausahaan adalah kemampuan mengubah setiap peluang menjadi tantangan yang bernilai ekonomi. Kemunculan wirausaha digital di Indonesia tentunya akan menarik banyak aktivitas ekonomi yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Memanfaatkan teknologi dan internet untuk menjalankan atau mengembangkan usaha. Jenis wirausaha ini semakin populer karena modal awal bisa lebih kecil, jangkauan pasar lebih luas, dan fleksibilitasnya tinggi. Ini adalah faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk berbelanja online. Faktor yang pertama ada kenyamanan. Masyarakat memilih berbelanja online juga untuk menghindari interaksi tatap muka yang terkadang menimbulkan ketidaknyamanan ketika sedang berbelanja. Yang kedua, ada efisiensi biaya dan waktu. Perbandingan harga menjadi berarti bagi calon pembeli. Selain itu, online shopping dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga, ada kelengkapan informasi. Internet membuat akses terhadap informasi lebih mudah. Beberapa platform menyediakan fitur rating dan review untuk memberikan ulasan tentang kualitas dan informasi produk. Yang keempat adalah ketersediaan produk dan jasa. Masyarakat dapat mengetahui ketersediaan barang tanpa harus berkunjung ke toko tersebut. Kemudian, untuk ciri-ciri pola pikir wirausaha itu ada 6. Yang pertama, yaitu proaktif. Kedua, berani ambil resiko. 3, kreatif dan inovatif. 4, tangguh dan pantang menyerah. Kelima, berorientasi pada solusi. Keenam, punya visi jangka panjang. Kehadiran wirausaha digital berpotensi memunculkan perusahaan rintisan atau startup company yang seringkali membuat terobosan-terobosan melalui teknologi disruptif atau disruptive teknologi. Kehadiran perusahaan jenis ini dirasakan sangat membantu konsumen karena umumnya menawarkan solusi berupa kemudahan dan kenyamanan dengan harga atau tarif yang lebih murah. Kemunculan wirausaha digital di Indonesia tentunya akan menarik bagi aktivitas ekonomi yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Aktor yang diperlukan dalam perkembangan bisnis itu ada 3, yaitu pemilik ide kreatif atau wirausaha digital, kemudian pusat riset, dan penyedia modal dan pemerintah. Untuk elemen-elemen pendukung lahirnya wirausaha digital itu dimulai dari institusi pendidikan, riset dan pengembangan, regulasi pemerintah, kemudian dilanjutkan inkubasi bisnis atau pembiayaan, pemasaran, dan lainnya, teknologi, kemudian wirausaha digital. Untuk prinsip dasar berbisnis, yang pertama ada minat, 2 ada visi dan misi jangka panjang, 3 itu ada kepemimpinan, keempat jaringan atau relasi. Jadi, jika kita ingin berbisnis, kita harus punya keempat prinsip ini dan baru menjalankan bisnis kita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang membuat studi kelayakan usaha atau SKU. Yang pertama ada aspek pasar dan pemasaran. Dalam aspek ini meliputi kondisi dan karakteristik pasar, permintaan konsumen, produk sejenis maupun substitusinya. Kemudian dilanjutkan dengan harga pasaran, dan daya beli konsumen, dan strategi pemasaran yang tepat, serta prediksi penjualan. Aspek yang kedua ada teknisi dan produksi. Pertanyaan-pertanyaan terkait analisis aspek teknis dan produksi itu bertujuan untuk maksud-maksud. Yang pertama, memvalidasi ide dan peluang bisnis. Kedua, mengembangkan sebuah ide. Ketiga, memperkirakan pangsa pasar suatu barang atau jasa. Dan yang terakhir, melakukan tes pasar atas barang atau jasa yang baru. Aspek yang ketiga ada aspek manajemen. Untuk memastikan kelangsungan sebuah usaha, seorang wirausaha digital harus memastikan bahwa ia memiliki sumber daya yang cukup,
Penilaian dan pengaturan atas sumber daya yang dimiliki itu harus bersifat rinci. Aspek yang keempat adalah aspek keuangan. Aspek keuangan sangat diperlukan untuk mengukur profitabilitas usaha di masa mendatang. Dengan menggunakan pendekatan present value dan pertimbangan jangka waktu tingkat pengembalian biaya investasi atau payback period, Anda dapat menilai kelayakan usaha dengan jangka waktu yang panjang. Yang terakhir, ada aspek lingkungan. Lingkungan dapat berperan sebagai peluang sekaligus ancaman atas keberlangsungan sebuah usaha. Analisis terhadap aspek lingkungan dimaksudkan untuk mengidentifikasi kondisi lingkungan operasional, lingkungan industri, lingkungan ekonomi, serta hal-hal lain.